Saya hadir di sini dan saya ingin Bapak Ben Polomai mengakhiri masa purna tugas ini sebagai ASN, bukan sebagai Stock of Knowledge Nusa Tenggara Timur yang akan melayani. Tetaplah menjadi bagian itu dan tetap berjuang bersama. Silakan potongan pertamanya kepada Happy birthday to you. Ama Bella Victor Bung Tilu Laiskoda Ina Juliana Ina Yuli Krisno Laiskoda Ina Emi Nombleni Ina Lingse Kayuna Topo Palembang Purwan Kodak Nanodan at Kasay mo pagkakanasawa kang gere Lowa iya kang Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan tiba di tempat acara. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua kepada yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat bersama Ibu Juli Sutrisno Laiskodat, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Ibu Emilia Nombleni, para wakil ketua bersama anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam acara perayaan ulang tahun Bapak Ben Polomai yang ke-60 dan syukuran jelang Purna Bakti Sekda Nusa Tenggara Timur. Selamat ulang tahun untuk Bapak Ben Maing. Terima kasih atas aplausnya sekali lagi dan juga kehadiran Bapak Ibu. Saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ben yang ke-60. Kiranya selalu sehat dan setiap langkahnya menjadi berkah bagi orang di sekitarnya dan juga untuk keluarga. Amin Bapak. Sekapur sirih dari yang berbahagia Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Ben Polomai, kami silahkan. Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta Ibu Yuli Sutrisno Laiskodat, Ibu Emi Nombleni, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Ince Sayuna, Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sempat hadir, para unsur Forkombimda, Ibu Ketua GEMIK, Ibu Pendeta Mary Kolimon, Ibu Lucia Adinda Leburaya, Senior Bapak Frans Salem, beserta para senior lainnya. Tadi Bapak Gubernur mohon izin, tadi ada Ketua Paguyuban Senior tadi menyampaikan bahwa datang menjemput saya untuk segera bergabung dengan para pensiunan ASN Provinsi. Bapak Bartol Badar sebagai usulannya, sebagai utusan dari para senior.
para pastor, imam konselebran, adik-adik dari Kor San Jose, para pimpinan OPD, pimpinan dan komisaris BUMD yang sempat hadir, Inama, Kakak Aring, Lama Holot, para kenalan, sahabat, singkatnya semua yang hadir yang saya hormati. Pertama-tama tentunya kita semua bersyukur bahwa kita semua dalam keadaan sehat, masih diberi rahmat kehidupan, sehingga kita semua boleh bersama berkumpul di tempat ini untuk bersama saya, istri, dan anak-anak. Kita bersama mensyukuri atas segera memasuki masa purna bakti. Hari ini sampai tanggal 31 Mei nanti kami masih bisa tanda tangan yang di atasnya atas nama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah di bawahnya Insinyur Benedictus Polomai. Tapi besoknya tanggal 1 semua itu tidak berlaku lagi. Bapak Gubernur, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Segala sesuatu di muka bumi ini ada masanya. Ada masa untuk menanam dan ada masa untuk memanen. Ada masa untuk memangku sebuah jabatan, ada masa untuk mengakhiri. Dalam suasana itu kita semua hadir di sini dan saya atas nama pribadi dan istri dan anak menyampaikan terima kasih yang berlimpah atas kehadiran kita semua untuk bersama kami mensyukuri peristiwa hari ini. Kami telah bertugas sebagai aparatur sipil negara selama 33 tahun. Diawali pada tahun 1989 sebagai pegawai Kementerian Kehutanan. Kami setelah selesai sekolah di Makassar, saya ini Bapak Gubernur cita-citanya jadi kapten kapal. Tapi sekolahnya salah, sekolahnya di kehutanan. Masuk sekolah waktu itu juga karena menghitung masa depan. Jadi bukan karena jiwanya di hutan, saya sesungguhnya pelaut. Maksudnya hidup di pantai, tetapi berangkat sebagai ingin jadi kapten kapal, tahu-tahu masuklah di Fakultas Kehutanan dan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, dan setelah selesai pulang ke Kupang melamar di pemerintah daerah, Bapak Gubernur. Tunggu 3 bulan tidak ada satupun jawaban dari pemerintah daerah terima atau tidak gitu. Jadi karena tidak terima, kami berangkat ke Jakarta dan waktu itu saya yakin bahwa saya bisa hidup di Jakarta. Modal saya adalah pertama ada pendidikan sedikit, sarjana. Yang kedua, saya berkeyakinan karena saya pekerja keras. Saya ini hidup bersama orang tua tetapi dari kecil mencari uang. Menjual kue, menjual minyak dan seterusnya. Sehingga kalau ada orang Larantuka di sini, saya lebih menguasai peta Larantuka daripada teman-teman yang ada di sini. Karena jual minyak, masih SD, SMP, bantu orang tua jual minyak. Dan ada orang yang utang sampai hari ini belum bayar, Pak Gubernur. Saya masih ingat orang itu, rumahnya masih ingat. Tapi saya bersyukur kalau waktu itu dia bayar utang itu, saya tidak jadi sekda. Jadi bersyukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah. Dan setelah di Kementerian Kehutanan ditempatkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja di Kanwil Kehutanan dan diperbantukan ke Dinas Provinsi 10 tahun di Kupang. Lalu pada tahun 1998, ya saya hitung umur saya 36 waktu itu,
jadilah Kepala Dinas Kehutanan di Kabupaten Ngada. Waktu itu masih Ngada dan Nagekeo. 12 tahun berkarya di Ngada, kembali ke provinsi, masuk di provinsi sebagai staf di Badan Penanaman Modal Provinsi. Atasan saya waktu itu Bapak Dr. Set Sodiliding, Bapak. Mungkin beliau ada pada kesempatan ini, itu atasan saya pada saat saya kembali ke provinsi. Dan dalam perjalanan menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, jadi asisten 3 dan beberapa jabatan lainnya di luar, ada penugasan di TTU sebagai penjabat bupati, pernah PLT di Perikanan, dan terakhir menjadi sekretaris daerah pada tanggal 30 September 2017 dan sampai pada saat ini dan sebentar lagi akan mengakhiri masa tugas. Dalam perjalanan karir itu kami menyadari bahwa semua itu karena kehendak Tuhan dan juga dukungan sesama. Prinsip kami dalam bekerja adalah menyerahkan semuanya kepada penyelenggaraan Tuhan. Dan konkret dari penyerahan semua kepada penyelenggaraan Tuhan adalah lakukanlah setiap pekerjaan yang diberikan kepadamu dengan setulus hati, semaksimal kemampuanmu untuk beri yang terbaik. Jadi kalau Bapak Gubernur, kalau hasil kerja kami belum memuaskan Bapak Gubernur, mohon maaf, itu sudah terbaik yang kami berikan. Yang berikut juga tentunya ini berkat dukungan sesama ASN. Jadi dalam berkarya sebagai penyerahan sepenuhnya dalam penyelenggaraan Tuhan, satu bekerja yang terbaik, dan yang kedua adalah puas dengan pekerjaan. Karena kalau kita mau puas dengan yang lain, kita tidak akan menemukan kepuasan itu. Tetapi kalau kita puas dengan setiap penghasil, setiap melakukan pekerjaan dengan baik, kita akan memperolehnya setiap hari. Jadi moga-moga kalau tadi kata pastor bahwa saya kelihatan masih muda, moga-moga. Tapi kalau itu benar, mungkin karena itu. Dan yang kedua adalah selalu berbuat baik kepada semua teman-teman, siapa saja. Selalu berpikiran positif. Apapun perlakuan terhadap kita, kita pertama adalah melihat dari sisi positifnya. Kalau kita cari negatif, menyiksa batin kita. Tetapi kalau kita ambil positif, saya percaya kita happy setiap hari. Dan saya kira disitulah inti karya saya yang menjadi motivasi spirit dalam saya berkarya. Atas semuanya itu, hari ini kita semua hadir di sini untuk bersama kami. Pertama, mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang tercurahkan atas saya dan keluarga. Kami merasakan itu dalam hidup ini. Dan yang kedua adalah berterima kasih kepada semua siapa saja yang telah berbuat baik maupun dalam tanda petik mungkin tidak baik, karena kami percaya dalam semua apa yang kami alami itu kami harus syukuri, karena itulah yang membentuk kami. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih. Pertama, kepada seluruh teman-teman ASN yang telah bersama saya menjadi bagian dari tugas-tugas saya, mulai dari awal sampai dengan hari ini, kami bisa melakukan tugas kami dengan baik. Kami tidak bekerja sendiri. Kalau sendiri kami bukan siapa-siapa, tapi bersama makanya kita bisa. Yang kedua, kepada para senior, baik para gubernur, wakil gubernur sebelumnya, sebelum Bapak Victor dan Bapak Yosef Naisoy, kepada
para senior, Bapak Sekda, sebelumnya hadir sekarang Bapak Frans Salem, para senior pemimpin sebelumnya hadir, Ibu Lucia mewakili almarhum Bapak Frans Muraya. Tadi kami juga mengundang Bapak Benny Liternoni, Bapak Eston Fonai, dan juga Bapak Anies Pake, tapi mungkin beliau tidak berkesempatan hadir. Tapi melalui Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan terima kasih kepada beliau-beliau. Terima kasih berikut kepada semua unsur Forkopimda, kepada mitra kami DPRD Provinsi, Ibu Emi, Mami Ince, dan seluruh anggota yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih apresiasinya, terima kasih tadi siang Bapak Gubernur dalam paripurna. Kami berdiri terakhir di mimbar pagi tadi, dan sebuah momen yang kata Ibu Emi Nomleni, ini didesain Tuhan, bukan sebuah kebetulan, bahwa di hari ulang tahun ada paripurna dan saya berdiri di mimbar, dan tadi kue ulang tahun juga disiapkan oleh Ibu Ketua dan seluruh anggota DPRD. Kami secara pribadi merasa luar biasa mengalami peristiwa tadi. Terima kasih Ibu Emi, Ibu Ince, dan Bapak Ibu pimpinan dan anggota yang hadir pada kesempatan ini. Kami belajar banyak dalam kemitraan antara kita di lembaga yang terhormat. Berikut terima kasih kepada keluarga Lamaholot, karena mereka ini selalu membingkai, selalu mengingatkan saya tentang spirit semangat Lamaholot. Orang Lamaholot itu militansi dan loyalitas, militansi dan loyal. Itu ciri orang Lamaholot, dan mereka selalu mengingatkan dalam setiap momen, tidak langsung mengatakan itu, tetapi dalam tutur adat dan pertemuan-pertemuan, istilah dalam Lamaholotnya soganarang, gelakat lobo, jadi membangun logo tanah tapi jaga nama, itu selalu diingatkan oleh para senior di keluarga Lamaholot. Terima kasih yang berikut, dan ini luar biasa, yaitu kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Victor Bungtilu Leskoda dan Bapak Yosef Naisoy. Banyak hal yang kami alami bersama beliau berdua, dan boleh dikatakan ada sebuah perbedaan yang luar biasa, sebuah lompatan yang luar biasa yang diberikan kepada kami semua para ASN. Pasti banyak orang yang sedang menunggu apa kata Sekda terkait dengan gubernurnya. Saya tidak ingin keluarkan semua pada saat ini. Di mengawali tugas sebagai gubernur, terus terang Bapak Gubernur, saya mohon izin berkata apa adanya di sini. Namun setelah bekerja dari hari ke hari, saya sampai hari ini belum tahu apa yang beliau tidak tahu. Kalau kita bicara diskusi, mau bicara filsafat, oke, ekonomi apalagi, sosial budaya apalagi, lingkungan apalagi. Jadi waktu itu menjadi Menteri Kehutanan juga memang oke, lingkungan apalagi. Diskusi-diskusi tentang agama, Mama Pendeta Ameriko Limon pernah menyaksikan sendiri diskusi tentang ini antara Ibu Emi Nomleni dan Bapak Victor Leskoda pada Natal tahun 2018, ketika kami, Pak Gubernur, saya, Pak Victor berjabatan tangan di rumah Mama Pendeta Ameriko Limon. Keluar dari itu, di dalam mobil saya bilang, Bapak kalau baca Injil, kitab suci, apakah sampai dan catatan kaki? Karena sampai kecil-kecil juga oke. Sehingga
Jadi menteri apa saja menurut saya bisa, menteri agama pun bisa. Ini sebuah kelebihan dari Bapak Gubernur. Dan teman-teman pimpinan perangkat daerah kalau ada saat ini, senior-senior juga ada saat ini. Bagaimana perasaan batin ketika awal bekerja dengan Bapak Gubernur? Semua takut habis. Dan satu waktu saya beritahu Bapak Gubernur, Bapak mohon berkenan kalau Bapak tugas ke lapangan, teman-teman eselon 2 kalau bisa ikut, boleh ikut. Karena kalau tidak ini jangan ini terus begini. Oh boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Oh iya Bang. Tapi sekarang banyak Bang. Dulu jangan banyak-banyak, sekarang banyak. Malah Bapak rebut untuk ikut dengan Bapak Gubernur. Jadi mereka, kami semua sudah mengenal Bapak Gubernur seperti apa. Kita tahu Bapak Gubernur seperti ini. Saya mengingatkan pada teman-teman bahwa sebagai staf kita bekerja dengan menyesuaikan dengan karakter pemimpin dan pemimpin. Tidak bisa kita memasang bingkai lalu kita memaksa seorang pemimpin mengikuti bingkai kita. Itu tidak bisa. Kita yang harus menyesuaikan dengan cara kerja pemimpin kita. Dan ya, mohon maaf ini jadinya saya menceritakan ini, tapi saya harus cerita karena pasti banyak yang ingin tahu. Kalau setelah saya berhenti, saya tidak berani cerita lagi. Hari ini masih sekda, saya berani bicara. Tadi pertama soal kemampuan yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Gubernur ini kalau menyuruh kami melakukan sesuatu, kita tidak bisa berpikir satu langkah di depan, tidak boleh. Apalagi hanya berpikir pada apa yang beliau perintah. Yang beliau suruh, kita harus ingat beliau mau apa ini. 5-6 langkah di depan. Dan ketika pertemuan dengan semua pimpinan perangkat daerah, saya menyampaikan sebuah pengalaman bertemu pertama dengan Bapak Gubernur yang menurut saya ini cara berpikir out of box. Cara berpikir yang kita tidak sampai. Yaitu begini, beliau Sekda, nanti kita bangun penampungan bagi imigran di Pulau Andana. Terus saya berpikir, iya Bapak, karena mereka ini di Kupang banyak bikin persoalan sosial. Jadi taruh di pulau sana aman mereka. Oh bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah gertak Australia. Tidak sampai Bapak. Gertak Australia itu gertak apanya gitu. Tidak sampai waktu itu berpikir. Lalu 2 bulan kemudian datanglah wakil duta besar Australia ketemu saya. Pak Sekda, kami sekarang sedang koordinasi dengan pemerintah, saya lupa di provinsi mana, membangun penampungan untuk memindahkan warga Afghanistan dari sini ke sana. Dalam hati saya, oh rupanya kena gertak. Jadi gertak ini Bapak Ibu untuk membuat bargaining position kita kuat di mata Australia. Kita berbatasan, kita harus kuat untuk itu. Dari situ saya tangkap ini gubernur kelasnya internasional. Jadi kalau ada gubernur internasional, kira-kira salah satunya adalah gubernur kita. Dari situ saya kenal benar beliau tentang kemampuannya ini, sehingga ketika viral Taman Nasional Komodo, kalau Bapak Ibu masih ingat, ya mau diambil alih, suruh usir keluar semua ini dan lain-lain, ramai orang di mana-mana. Bagi saya itulah strategi beliau. Karena beliau ngomong datar saja bahwa ayo kita kelola bersama supaya ada hasil untuk NTT, tidak ada yang dengar. Undang-undang bilang tidak boleh. Sehingga perlu ada strategi lain yang membuat orang kocar-kacir, baru mari kita urung rembuk. Sekarang urung rembuk itu sedang terjadi. Dan ya, dugaan saya itu adalah skenario, itu betul. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang beliau sedang desain bersama kami semua. Tetapi ketika memulai tugas, mungkin tahun 2018 saja dan 19 di start awal 2020 kita COVID. COVID ini membuat semua jadi berat. Tetapi di dalam situasi COVID itu, kita provinsi ini juga justru tetap masih eksis.
dengan berbagai capaian-capaian, indikator-indikator ekonomi yang ternyata tidak lebih buruk dari provinsi lainnya. Artinya fondasi ekonomi kita kuat dan itulah yang sedang dikerjakan oleh kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya cerita ini nanti banyak sekali hal positif apa yang ingin kita belajar dari pemimpin kita ini. Terima kasih Bapak Victor. Kami telah bekerja maksimal. Tinggal berapa hari ini saya berpikir bahwa tidak banyak lagi yang bisa saya buat. Jadi artinya hari ini kira-kira ukuran hari ini itulah ukuran saya. Jadi 1-2 hari lagi kayaknya tidak menambah nilai lagi gitu. Jadi kalau nilai saya hari ini berapapun, tapi itulah saya. Dan kami sekarang akan memasuki masa purna tugas. Kami melalui jalan sebagai masyarakat, kami tentunya mendukung kerja-kerja Bapak Gubernur. Bapak Ibu, nama kakak adik semua yang saya hormati, tugas sebagai ASN berakhir. Kita telah bersama, terutama pada teman-teman pimpinan perangkat daerah, Bapak Ibu anggota DPRD, Bapak Gubernur, kita telah bersama dalam sekian tahun dalam karya-karya kita di tugas-tugas kita di pemerintahan. Kekeluargaan, persaudaraan telah kita bangun itu. Kata orang, mencari kawan itu tidak mudah, mencari lawan itu gampang saja. Oleh karena itu, persahabatan, perkawanan yang telah ada, mari kita pupuk, jaga bersama. Persaudaraan, kebersamaan boleh berakhir, tapi persaudaraan, kebersamaan dalam persaudaraan tentunya tidak berakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, di balik semua yang saya lakukan tentunya ada orang-orang di belakang saya. Saya mohon istri saya, Bapak Ibu sekalian, telah mendampingi saya sekian tahun, saya lupa seberapa tahun. Dan dengan kemampuan yang ada, keterbatasan yang ada, ia berusaha bekerja dengan gaya yang tadi saya sampaikan. Rupanya kami 2 klop dengan itu, walaupun banyak hal yang berbeda. Tetapi kalau soal di kerja-kerja seperti itu, Ibu Gubernur tahu itu. Dan kerjanya kadang dengan membantu Ibu Gubernur kadang melampaui kerja sekda. Saya kadang mengeluh juga Bapak Gubernur, pulang sampai di rumah istri masih kerja. Sudah nikah, sudah punya 2 anak, jadi 2 perempuan, 2 laki-laki. Perempuan yang besar sudah nikah, sudah punya 2 anak, suami istri ASN di provinsi Bapak Gubernur. Anak-anak saya berempat ini juga mereka memberi dukungan yang kuat kepada kami dalam tugas. Sejak kami jadi kepala dinas di Ngada sampai Sekda, mereka tidak ingin dikenal sebagai anak pejabat. Dulu di Ngada kalau ke kantor, ke sekolah tidak mau naik mobil karena yang punya cuma mobil dinas, tidak mau. Tapi dan juga dalam kerja dan di kuliah di sini juga seperti itu prinsip mereka. Mereka tidak mau, mereka karena Bapak. Nah, dengan sepenuh hati bersama jaga Bapaknya untuk bekerja dengan baik. Ini ada 4 orang Bapak Ibu sekalian sudah nikah. Yang ini anak pertama sudah nikah, anak kedua belum nikah, tidak nikah Bapak. Ini pastor, jadi dia sudah mengkaulkan bahwa tidak nikah. Yang anak mantu di ujung, yang ini dokter di Bayangkara, dan ini sedang mengadu nasib di Atmajaya. Oh yang mana? Yang ini, Atmajaya, Jakarta. Istri Bapak Gubernur, kalau kami 2 beribut, banyak beributnya kami 2 nih Bapak.
Kalau beribut, dia selalu bilang, "Hei, kau jangan sombong. Kamu begitu karena ada perempuan kuat di belakangnya." Ya. Terima kasih untuk semuanya. Kami tidak bisa membalasnya. Kami hanya menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa untuk melimpahkan rahmatnya atas Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Salve, salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Ben atas kapur sirihnya selaku tuan rumah pada malam hari ini. Dan tadi luar biasa ya, Bapak Ben juga menceritakan testimoni singkatnya selama ini bekerja menjadi Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau tadi sudah ada sekapur sirih dari tuan rumahnya, dan saat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan isi hati keluarga Lama Holot Kupang, sekaligus penyematan tanda terima kasih kepada Bapak Gubernur beserta istri dan Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Bapak Peter Manuk. Kami silahkan. Baik, yang berikut saya undang dengan hormat Ama Victor Bung Tilu Laiskodar, Ina Yuli Sutrisno Laiskodar, dan Ina Emi Nombleni ke atas panggung. Ya, sebagai wujud rasa hormat cinta kasih kami kepada Ama Victor Bung Tilu Laiskodar, Ina Yuli, Bunda Yuli, juga Ina Emi, kami memberikan tanda kasih dan tanda mata yang dalam budaya Lama Holot mohon izin dikenakan di atas panggung. Kiranya Bapak Victor, Bunda Yuli, dan Bunda Emi berkenan untuk menerimanya. Tanah Timur, Nusa Tenggara Timur. Kami metenaran Belan Raya, Ama Belan Raya, Lama Holot. Watang lawa pito boleng lawa lema, solor watang lema kali yau watang lema. Kami nayu baya, bela baya. Nepi remahan nepi. Kami ago pake ama mo ama senare melanan Victor Bung Tilu Laiskodar di kami mang nayu baya bela baya titik kakang ari naka ama mo logiro. Ina Senaren Kelemuran, Ina Yuli Sutrisno Laiskodar, kami ago pakemo tika mang ina bine kamenam titet tobo hamama koda pulo kirin lema titang one keto tita ona rekat lewo tanah Nusa Flobamor
Nusa Tenggara Timur, hama-hama no ama bela, kami mayang ama bela Victor, Gubernur Nusa Tenggara Timur. Titenayu boya kae, jadi mau akap pekem pasar, bohong beling kami, ata lama holot. Ina emi nom leni ata ina bine kamenam senare melanan kami aku pakai mo timu petang kami petang ada 1.000 tanah lama holot watan lo pito boleh lo lema solor watan lema gali yau watan lema titenayu baya bela baya kami dei nepi kami metenaran ama belen lo tanah lo lama holot Dan baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sesaat lagi kita juga akan bersama-sama menyambut Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk memberikan sambutan. Dan kepada Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat, kami silahkan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, saya pikir sebagai warga Nusa Tenggara Timur yang menjadi bagian tak terpisahkan dari semangat keragaman Indonesia, dan kita tahu bahwa 1 Juni nanti hadir Presiden Republik Indonesia untuk menjadi inspektur upacara dalam hari lahir Pancasila di Ende, kota lahirnya Pancasila. Karena itu saya pikir orang NTT itu harus mempunyai ciri khas tersendiri. Dimanapun berada, dalam gereja, di dalam masjid, di mana saja harus salam-salam nasional itu menggema sebagai wujud bahwa Nusa Tenggara Timur di mana nilai-nilai Pancasila itu dilahirkan. Yang berbahagia Bapak Ben Polomaing, Ibu, anak-anak, mantu dan cucu. Hari ini ulang tahun yang ke-60, katanya purna tugas. Ya. Itu bahasa yang saling kadang-kadang membuat kita stres. Ya, itu nggak ada manusia di purna tugas. I cannot stop when I'm tired. I stop when I'm done. Jadi itu tidak ada pernah stop. Jadi terima kasih, selamat ulang tahun yang 60. Seorang raja yang rada preman juga. Di dalam Bible ya, rada-rada preman raja ini, raja yang paling top. Banyak dosanya tapi diberkati luar biasa. Namanya Daud. Raja Daud ini sebelum jadi raja besar preman-preman dia. Seluruh raja-raja kecil dipalak semuanya. Setoran semua dia. Jadi begitu jadi raja, otomatis sebelum jadi raja semua sudah setor, apalagi jadi raja. Ini raja dalam statement dia untuk bagaimana menghitung hidupnya, apakah berguna atau tidak, dia menyampaikan suatu pesan yang sangat luar biasa. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami mempunyai hati yang bijaksana. Jadi hari ini Pak Ben umur 60. Pesan ulang tahun itu mengingatkan kita bahwa satu, kita telah melampaui sebuah nomor atau limit angka panjang dan sejarah, stock of knowledge, pengalaman. Buat seorang sekretaris daerah, itu stock of knowledge yang cukup besar. Banyak. Dan karena itu tidak pantas kalau stock of knowledge begitu banyak, istirahat.
Karena dia mencederai seluruh ilmu pengalaman yang selama ini dipelajari. Tidak ada istirahat. Tidak ada istirahat di dalam hidup kita. Dengan stock of knowledge Ben Polomai yang saya kenal, pengalaman, daya tahan, intelektual, maka provinsi ini masih membutuhkan Bapak di dalam segala pelayanan untuk membangun provinsi ini. Karena itu, tadi cerita tentang kenal saya kenal Ben Polomai ini setelah jadi gubernur. Dia bersama Ketua Bapeda datang lapor saya, kalau Pak Gubernur punya sikap begitu, nanti akan terjadi apa namanya? Akan terjadi gempa dari DPR. Saya bilang pergi sampaikan DPR, nanti gempa datang dari Gubernur, bukan dari DPR. Nah, saya bilang begitu. Kalau kita cara berpikirnya berbeda nanti. Cara berpikir saya itu akan menabrak apapun. Kalau untuk kepentingan banyak orang, saya tidak pernah lari. Untuk mengorbankan apapun saya mau. Ciri khas saya. Kalau model begitu terus disebut preman, ya oke-oke aja. Yang penting saya tidak pernah rampok, tidak curi, tidak nipu, tidak perkosa, tidak yang lain-lain itu. Tapi kalau membela orang kecil, bela kaum termarginal, dan siapapun di hadapan saya, dia coba menghalangi, saya tabrak. Ciri khas saya. Makanya orang sebut bilang preman model. Ya, ciri khas begitu. Karena ngomongnya ngaco kadang-kadang. Karena itu kita bersyukur mempunyai seorang sekda yang, ya tadi disampaikan Miami, walaupun orang lama holot, mohon maaf saya tidak menyapa satu persatu tadi karena kita sudah terlalu malam, jadi saya mau ngomong saja. Karena itu saya pikir bahwa bagaimana Pak Ben mendampingi saya bersama Kakak Yosef untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Dan saya berterima kasih secara pribadi bahwa ada seorang tokoh yang begitu baik, tenang, mendampingi kami untuk melaksanakan pembangunan Nusa Tenggara Timur dengan pikiran-pikiran liar seperti gubernur ini. Kita perlu untuk mengajukan sebuah konsep pembangunan baru buat Nusa Tenggara Timur. Karena kita lihat bahwa kerja dengan cara-cara biasa tidak mungkin. Pendekatan APBD, pendekatan perencanaan kerja-kerja biasa tidak mungkin. Karena itu provinsi ini perlu ada lompatan dan gagasan. Jadi cara berpikir kadang-kadang dikenal berpikir out of the box. Itu perlu dalam provinsi ini. Out of the box itu adalah sistem dan nilai yang baru. Karena sistem dan nilai yang lama tidak lagi cukup dalam melayani zaman ini. Maksudnya itu. Karena itu kita memperkenalkan sistem dan nilai baru itu. Kerja kolaboratif. Itu bukan saya punya mau. Yesus punya mau. Jadi kalau orang tidak mau kerja sama itu dia bertentangan dengan Yesus, bukan dengan saya. Jadi Yesus bilang, kamu di dalam aku dalam kamu, aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Itu teori triple helix pertama kali diperkenalkan oleh Yesus 2022 tahun yang lalu. Cuman sekarang ini kita tidak pernah kerjasama. Gereja kerja sendiri, pemerintah kerja sendiri, LSM sendiri, dinas ini kerja sini, dinas ini kerja sendiri. Semua bingung kerja masing-masing dan bingung juga hasilnya. Tidak pernah ada kolaborasi dalam provinsi. Inilah saja kita bangun semangat baru. Ini harus kita bangun dalam cara berpikir baru. Karena itu tidak boleh dalam pemerintahan saya ini ada pendekatan suku, agama. Tidak ada itu. Tapi kita harus pendekatan dalam cara berpikir maju buat kita. Ini tantangan besar buat kita. Saya melihat Nusa Tenggara Timur. Saya harapkan bahwa politik Nusa Tenggara Timur dia harus berada di dalam politik yang beretika dengan semangat untuk membangun Nusa Tenggara Timur dengan baik. Jadi apapun bicara boleh saja, keras macam apapun boleh, tetapi di dalam bingkai intelektual dan morality. Tapi kalau umpama dasarnya hanya tidak suka saja, tidak akan pernah kita dapat apa-apa. Saya di dalam hidup saya
Saya kenapa hidup? Mungkin orang lihat muka saya mungkin keram. Yang dari dulu lahir sudah begitu muka saya. Tidak marah pun mukanya sudah keram begitu. Tapi saya sedang belajar untuk mengasihi musuh saya. Dan saya tidak pernah punya musuh yang lain. Musuh saya itu adalah kemiskinan. Itu saya menyayangi orang-orang seperti itu. Dari tempat yang berbahagia ini, walaupun tadi Mama Emi bilang sudah malam dan lapar, bagus juga sekali-sekali kita puasa malam-malam dengar tuh gubernur datang. Tapi inilah yang ingin saya tinggalkan. Saya tidak tahu, saya akan tahun depan akan berhenti menjadi gubernur di 5 September. Bisa maju, bisa tidak. Tapi saya mau pastikan bahwa nilai-nilai yang kita bangun di saat saya memerintah, saya ingin agar kita melakukan sebuah diskusi, kritikan yang bernuansa, elegan, berpolitik dengan intelektual yang baik. Itu yang kita mau. Saya tidak ada masalah. Kalau ada yang kritik gubernur ini karena tolong gubernur ya, datang kasih tunjuk, baik kita duduk, coba lihat. Nah, jangan omong-omong tidak tanggung jawab. Duduk datang sini saya melihat dia punya kelas kepalanya macam apa. Tidak mau lihat juga. Kalau umpama bagus, bagus kita harus akui. Tapi kalau tidak bagus, kalau dasarnya tidak suka saja, nah inilah. Makanya saya bilang, di Kota Kupang saya sudah bilang Mameri, Ketua Sinode GB, saya bilang di Kota Kupang ini sekarang kalau berdoa, ada gereja yang kalau start dari presiden, menteri itu langsung wali kota dan bupati. Gubernur harus lupa buat semua. Saya bilang mungkin ada 2 hal. Yang pertama, pendeta itu kurang belajar tentang struktur organisasi pemerintahan Indonesia. Kalau yang itu nanti kita ajarlah. Yang kedua, dia benci saya. Nah, kalau benci saya ini perlu kita mengasihi dia. Karena dia lupa bahwa dia melayani sebuah kerajaan yang dasar ikatan struktur bangunan kerajaan itulah cinta kasih. Masa dia bangun atas nama kebencian? Jadi karena itu saya bilang, nilai-nilai seperti ini yang terus kita dorong. Kita harus maju ke depan. Kita tidak boleh lagi berhenti. Dan kita harus jujur, terbuka untuk kita bicara. Keterbukaan dan kejujuran itu membuat kita punya energi yang banyak. Daripada kita saling berpura-pura untuk baik satu sama lain, pada kita saling membenci. Itu hidup yang tidak punya energi dan tidak akan bangun ini provinsi ini. Karena kita pura-pura selalu. Ketemu pura-pura tapi di belakang, maka kami selalu nanti. Harus jujur, kalau tidak suka, man, saya tidak suka sama dia. Itu perlu provinsi ini mendapatkan. Saya rasa Pak Ben tahu dalam kepemimpinan saya. Kalau saya marah aja. Kan marah saya profesional, tidak masalah individual. Saya tidak pernah menyukai Pak Ben karena masalah Pak Ben secara pribadi. Tapi as a profesional, begitu salah saya wajib. Karena hukumnya mengajak kita, begitu you memegang jabatan profesional, you harus perfecto. Begitu you salah, dikritik. Dan karena itu tidak boleh alergi terhadap kritikan selama kritikan itu punya dasar logik yang benar. Tapi kalau dasarnya kebencian, persilahkan dia untuk bertobat dengan baik. Karena itu saya ingin di dalam momentum berbahagia ini, Pak Ben sudah akan mengakhiri masa tugas di pemerintah dan akan masuk dalam pelayanan-pelayanan lain. Titipan saya, jangan terkontaminasi. Berhenti dari penjara yang satu ini masuk penjara yang lain tetapi terkontaminasi. Tetaplah menjadi Ben Polomai yang senyum dalam keadaan tertekan itu. Jangan nanti sudah berubah warna sampai keluar di sini terus ternyata kok jadi lain ini Ben ini. Nah, sekarang bersyukurlah Pak Ben, sudah nanti tanggal 1 nanti tidur cukup panjang, istirahat, tarik badan sedikit. 1 minggu sudah puas, nah, boleh menghadap gubernur. Ada banyak tugas dan tanggung jawab. NTT ini banyak pekerjaan. Yang nganggur itu mereka yang tidak punya kemampuan. Jadi kalau ada yang bilang mau datang ke gubernur mau kerja, asal mau bertahan 18 jam di laut, di darat, nah, kecuali di langit tidak bisa. Di laut, di darat 18 jam bertahan, nah mari, banyak kerjaan. Nah, kita susah ini kan orang cari kerja tetapi tidak maunya di kantor saja, tidak boleh kena panas, tidak boleh kena hujan. Sementara kita punya lapangan begitu luar biasa tidak terurus dengan baik. Laut tidak terurus, tadi Pak Ben bilang dia orang laut. Banyak laut kita yang sedang kita kerjakan. Nusa Tenggara Timur ini luar biasa. Pelabuhan terbanyak di Indonesia itu satu provinsi adalah NTT. 43 pelabuhan laut, kapal tidak ada. Bandara terbanyak di seluruh desa, 15 bandara, kapal juga tidak, pesawat tidak ada.
Jadi hebat betul, kita paling provinsi terkenal dengan saya bilang teman-teman kalau mau latihan terbang, datanglah di NTT. Lu mau landing di mana saja lihat di semua bandara semuanya. Tidak ada yang tidak ada bandara. Kau sasar nyasar di mana ada bandara di situ, tidak takut, tidak ada hutan, ada bandara semuanya. Orang lain banyak hutan, kami banyak bandara. Karena itu kita perlu membangun dengan baik. Dan saya yakin dengan dukungan saudara-saudara Lamaholot, semangat Lamaholot, roh yang begitu menjadi pejuang itu terus untuk menyala dalam diri Pak Ben dan keluarga, menjadi orang-orang yang membawa perubahan-perubahan hebat buat provinsi ini. Kita sampai tutup mata baru kita stop. Selama kita hidup, kita harus mempersembahkan yang terbaik buat Nusa Tenggara Timur. Dengan cara apapun kita mempersembahkan yang terbaik. Dan saya berdiri di sini untuk mempertanggungjawabkan seluruh apa yang saya sampaikan. Saya akan berhadapan dengan apapun, tapi untuk kepentingan Nusa Tenggara Timur. Saya sudah bilang kepada Tuhan, bila Tuhan panggil saya, bayarannya untuk Nusa Tenggara Timur ini sejahtera, ambil saya. Saya tidak akan pernah takut itu. Hari ini pun Tuhan menyatakan, Victor Leskodat, kau mati, NTT akan sejahtera semua penduduk. Ambil saya hari ini. Saya tidak akan pernah takut itu. Kalau memang itu harganya. Karena itu saya ingin menatap satu persatu setiap rumah tangga dan manusia individu Nusa Tenggara Timur satu saat, dan saya bicara itu kepada Tuhan saya. Biarkan bangsa ini, provinsi ini yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang luar biasa itu, mereka rasakan di dunia ini bahwa surga yang Tuhan pimpin itu ada di dunia ini. Biar kami memeluk itu, dan biar mereka tahu mereka menyembah Tuhan yang hebat itu. Jangan kami miskin terus, bolak-balik miskin terus, stunting terus, lapar, busung, lapar, segala macam, lalu kami menyembah Tuhan. Nanti orang bilang, Tuhan lo, Tuhan sudah tidak jelas. Karena itu kami minta, biarkan dalam proses kolaborasi kami bersama lembaga, bersama manusia di Nusa Tenggara Timur ini, juga kami berkolaborasi dengan Tuhan dalam perencanaan dan kerja-kerja kami. Dan kami minta sebuah hasil kerja dan hasil dari semangat kolaborasi itu mempunyai hasil yang baik. Dan saya yakin itu. Saya sangat yakin itu. Saya sudah telepon Tuhan. Saya tanya, ini NTT jadi apa ini? Habis saya perintah pimpin-pimpin, Covid datang, ini Seroja datang, tahu apa lagi? Tuhan bilang tidak. Ini dia naik terus. You jaga baik supaya mereka tetap kerja kolaborasi dengan saya. Dorang biasa hanya berdoa tapi tidak kolaborasi. Dorang doa di mulut, hati dan tenaga tidak ada. Mereka tidak spirit rupanya. Oh, yang nanti saya bilang mereka. Jadi itu pesan dari Tuhan. Kolaborasi yang dibangun harus dengan spirit, dengan jiwa raga. Jangan hanya dengan omong saja. Habis itu cari akal bagaimana supaya orang menjadi bangkai. Biar bangkai untuk dia makan. Itulah burung pemakan bangkai. NTT tidak boleh menjadi burung pemakan bangkai. NTT menjadi manusia-manusia tangguh, mempersembahkan sebuah legacy terbaik buat generasi berikut. Kita punya anak-anak, cucu kecil-kecil begini. Mereka akan mewariskan seluruh kita punya kebijakan, mewariskan seluruh kita punya mimpi-mimpi besar. Dan itu kerja itu membutuhkan semangat juang, bahkan mengorbankan kita punya jiwa raga kita. Dan sebagai gubernur, saya bicara ini tidak bercanda. Saya bisa mempersembahkan jiwa raga saya bila itu dibutuhkan untuk Nusa Tenggara Timur. Saya hadir di sini dan saya ingin Bapak Ben Polomai mengakhiri masa purna tugas ini sebagai ASN, bukan sebagai stock of knowledge Nusa Tenggara Timur yang akan melayani. Tetaplah menjadi bagian itu dan tetap berjuang bersama. Dan kepada mereka yang masih belum paham untuk membangun Nusa Tenggara Timur sebaik, agar mereka juga menjadi bagian tak terpisahkan dari semangat perubahan Nusa Tenggara Timur. Yang saya minta, kritikan kepada pemerintah wajib selama mempergunakan data dan rasionalitas intelektual yang baik. Jangan pernah memberikan itu dasar ketidaksukaan. Karena ketidaksukaan kau sedang mencederai dirimu sendiri. Karena yang kau hajar bukan Victor Leskodat, yang kau hajar adalah pemerintah Nusa Tenggara Timur. Yang kau hajar adalah masyarakat Nusa Tenggara Timur. Makin kita bangun sebuah kebencian, makin dampaknya besar buat Nusa Tenggara Timur. Makin kita bangun sebuah kebersamaan, semangat perubahan, maka kita akan bangun buat provinsi itu. Nilai-nilai ini harus menjadi kekuatan dalam mengikat kita untuk melayani dalam kapasitas kita sebagai apapun. Terima kasih. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
nama budaya, salam kebajikan. Mohon izin kepada Bapak Gubernur untuk tetap di atas panggung karena akan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng bedomo dan juga turut mengundang ke atas panggung Ibu Juli Sutrisno Leskodat, Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur beserta keluarga, dan Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Ibu Emilia Nomleni untuk dapat bergabung di atas panggung. Tumpeng ala-ala Maholot dan akan dibagi-bagikan kepada para tamu undangan. Baiklah, kita bisa melakukan potongan pertama. Potongan pertama diberikan kepada Bapak Gubernur sebagai tanda kasih sayang terhadap pimpinan. Potongan pertama. Silakan potongan pertamanya kepada Bapak Gubernur dan potongan kedua untuk Ibu Juli Sutrisno Leskodat. Potongan kedua dan potongan ketiga untuk istri tercinta. Silakan diberikan sebagai rasa tanda syukur kasih sayang terhadap istri. Ya, pada istri Pak Sekda boleh berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu. Boleh diaplaus dulu. Dan yang terakhir, potongan kedua kita berikan kepada Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur. Terakhir kepada Ibu Ice. Silakan potongan yang terakhir. Iya, luar biasa sekali dan telah masing-masing telah mencicipi bedomo ya. Dan selanjutnya ini kita akan melanjutkan dengan minum tuak bersama. Silakan dituang tuaknya, tapi mohon ditahan jangan langsung diminum ya, bapak-bapak ya. Ini meminum tuak yang disuguhkan dengan cara khas Maholot. Bapak Gubernur mewakili kami semua untuk minum. Siap Ibu, baik. Nanti kita akan bersama-sama melakukan toast, jadi mohon ditahan dulu jangan langsung diminum. Ini toast antara Pak Gub dengan Bapak Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan mari kita toast bersama-sama ya. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to Bapak Ibu dari Bapak Gubernur dan juga istri kepada Bapak Menko Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada kue yang manis ya. Surprise yang telah disiapkan oleh Bapak Gubernur dan istri. Boleh ditiup lilinnya, silakan bersama-sama. Make a wish dulu boleh Pak, make a wish. Kalau misalnya ditiup, boleh berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Iya, terima kasih. Bapak Gubernur, mohon izin. Ini saya mau berikan kepada supir saya dan ajudan saya. Mereka ini setiap hari bersama saya Bapak, siang dan malam tanpa lelah. Ini supir Bapak yang pernah Bapak kenal dengan jago berbahasa Inggris, memaksa diri untuk berbahasa Inggris, dan ini supir saya. Potongan keberapa ini? Ketiga ya Pak ya? Baik, terima kasih kepada para tamu undangan VIP, Nur beserta istri. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Ini masih ada pembagian kue ya. Ini sebagai rasa terima kasih dari Bapak Ben terhadap